Di sebuah kota besar bernama Baghdad, seorang pastor datang dengan satu tujuan menjatuhkan keyakinan banyak orang. Ia menantang semua ulama, dan tak satu pun berani menjawab. Sampai akhirnya, seorang pria sederhana maju dan hanya dengan segenggam tanah, ia membungkam semuanya. Di sebuah sore yang perlahan berubah menjadi senja, kota Baghdad tampak seperti biasa ramai, hangat, dan penuh kehidupan. Matahari mulai merendah di ufuk barat, memantulkan cahaya keemasan di antara bangunan-bangunan batu yang kokoh. Di pasar utama, para pedagang masih sibuk menawarkan dagangan mereka. Kurma manis, baru dipetik pagi ini, rempah-rempah terbaik dari negeri jauh. Karpet Persia, halus seperti awan. Suara mereka saling bersahutan, menciptakan harmoni khas kota yang tak pernah benar-benar tidur. Anak-anak berlarian di antara kerumunan. Para ibu menawar harga dengan penuh strategi. Para lelaki berkumpul sambil berbincang ringan tentang kehidupan, politik, dan kadang hal-hal yang tidak terlalu penting. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Angin membawa kabar yang tidak biasa. Awalnya hanya bisikan kecil, lalu berubah menjadi gumaman, dan tak lama kemudian menjadi perbincangan di setiap sudut pasar. "Kau dengar belum? Katanya ada tamu dari negeri jauh." Seorang pastor sangat pandai berdebat. Ia datang untuk menantang ulama Baghdad. Suasana mulai berubah. Yang tadinya santai, perlahan menjadi tegang. Beberapa orang mulai meninggalkan dagangan mereka. Yang lain mengikuti arus kerumunan yang bergerak menuju alun-alun kota. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Di tengah alun-alun, seorang pria berdiri tegak. Ia mengenakan jubah panjang berwarna gelap, dengan salib kecil tergantung di dadanya. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan sikapnya penuh percaya diri. Ia bukan orang biasa. Aura yang ia bawa membuat orang-orang langsung tahu, ini adalah seseorang yang terbiasa menang dalam perdebatan. Ia melangkah maju satu langkah, lalu berkata dengan suara lantang yang menggema, "Wahai penduduk Baghdad." Kerumunan langsung diam. Bahkan angin pun seakan ikut berhenti mendengarkan. "Aku datang dari negeri yang jauh, bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk mencari kebenaran." Beberapa orang saling berpandangan. Kalimat itu terdengar baik, namun cara ia mengucapkannya terasa menantang. Ia melanjutkan, "Namun aku mendengar bahwa kalian memiliki keyakinan yang kalian anggap paling benar." Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Jika itu benar, maka pasti ada di antara kalian yang mampu membuktikannya." Suasana mendadak hening. Tidak ada yang langsung menjawab. Para ulama yang berada di kerumunan mulai maju sedikit ke depan. Namun langkah mereka tertahan, bukan karena takut, tetapi karena mereka tahu ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah ujian akal, dan juga iman. Pastor itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan ramah, melainkan penuh keyakinan akan kemenangan. "Apakah tidak ada?" katanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit meremehkan. Bisik-bisik kembali terdengar. Siapa yang akan menjawab? Ini berbahaya. Kalau salah, bisa jadi bahan ejekan. Ketegangan semakin terasa. Di antara kerumunan itu, di sebuah sudut yang agak teduh, terdapat seorang pria yang tampak sangat berbeda dari yang lain. Ia tidak berdiri tegang, tidak pula tampak gelisah. Ia justru duduk santai, bersandar pada tiang batu, sambil memainkan sebutir kurma di tangannya. Wajahnya tenang, matanya menyipit sedikit, seolah sedang menikmati tontonan yang menarik. Dialah Abu Nawas. Beberapa orang yang mengenalnya mulai berbisik, "Itu Abu Nawas. Kenapa dia diam saja?" Biasanya dia yang paling cepat bicara. Namun Abu Nawas tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan, mengamati setiap kata, setiap ekspresi, setiap gerakan si pastor, seolah ia sedang menyusun sesuatu di dalam pikirannya. Sementara itu, di tengah alun-alun, pastor itu mulai berjalan perlahan, mengelilingi kerumunan. "Aku sudah berkeliling banyak negeri," katanya. "Aku telah berdiskusi dengan banyak orang pintar." Ia berhenti, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, "Dan sejauh ini, belum ada yang mampu menjawab pertanyaanku dengan memuaskan." Beberapa orang mulai tersinggung, namun tetap diam, karena mereka tahu kesalahan sedikit saja bisa menjadi bahan ejekan yang panjang. Langit semakin gelap, warna jingga berubah menjadi ungu kebiruan. Lampu-lampu mulai dinyalakan di sekitar alun-alun. Api kecil dari lentera bergoyang pelan tertiup angin, dan di bawah cahaya temaram itu, ketegangan justru semakin terasa. Seorang ulama tua akhirnya melangkah maju. Janggutnya putih,
wajahnya penuh kebijaksanaan. Namun, sebelum ia sempat berbicara, pastor itu mengangkat tangannya. "Tunggu," katanya. "Aku tidak ingin jawaban yang biasa." Ia menatap tajam. "Aku ingin jawaban yang tidak bisa dipatahkan." Ulama itu terdiam. Langkahnya berhenti. Dan perlahan, ia mundur kembali. Kerumunan semakin gelisah. Harapan mulai bercampur dengan kecemasan. Di sudut tempatnya duduk, Abu Nawas akhirnya tersenyum kecil. Bukan senyum biasa, senyum seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Ia melempar kurma yang tadi ia pegang ke mulutnya, mengunyah perlahan, lalu bergumam pelan. Jadi seperti ini permainannya. Namun ia tetap tidak berdiri. Belum, ia masih menunggu waktu yang tepat. Karena ia tahu, dalam permainan seperti ini, yang paling penting bukan siapa yang pertama berbicara, melainkan siapa yang berbicara pada saat yang paling tepat. Angin malam mulai turun. Suasana Baghdad berubah menjadi lebih dingin. Namun ketegangan di alun-alun justru semakin panas. Dan tanpa disadari oleh siapapun, sebuah peristiwa besar, sebuah pelajaran penting, dan sebuah cerita yang akan dikenang sepanjang masa baru saja akan dimulai. Malam mulai turun dengan perlahan. Langit Baghdad kini telah berubah menjadi gelap kebiruan, dihiasi bintang-bintang yang berkelip lembut. Lentera-lentera di sekitar alun-alun menyala, memantulkan cahaya hangat ke wajah-wajah yang masih setia bertahan di sana. Tak satu pun ingin pulang. Semua orang merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak terjadi setiap hari. Di tengah lingkaran kerumunan, sang pastor masih berdiri dengan penuh percaya diri. Tangannya terlipat di depan dada, wajahnya tenang, bahkan sedikit tersenyum, seolah ia menikmati ketegangan yang ia ciptakan. Sendiri, beberapa ulama terlihat berkumpul di satu sisi. Mereka berbisik pelan, berdiskusi, mencari jawaban. Namun tampak jelas mereka berhati-hati, sangat berhati-hati, karena mereka tahu pertanyaan yang akan dilontarkan bukanlah pertanyaan biasa. Dan benar saja, pastor itu melangkah maju. Suaranya kembali terdengar lantang, memecah kesunyian malam. "Baiklah." Karena tidak ada yang berani menjawab, ia berhenti sejenak, menyapu pandangan ke seluruh kerumunan. "Besok pagi, aku akan kembali ke tempat ini." Orang-orang mulai saling berpandangan. "Dan aku akan mengajukan 3 pertanyaan." Nada suaranya berubah lebih dalam, lebih serius. "Jika ada di antara kalian yang mampu menjawabnya dengan benar," ia mengangkat dagunya sedikit, "aku akan mengakui bahwa keyakinan kalian memang memiliki kebenaran." Kerumunan mulai berbisik, namun pastor itu belum selesai. "Tapi jika tidak," ia tersenyum tipis, "maka kalian harus mengakui bahwa kalian hanya mengikuti sesuatu tanpa benar-benar memahaminya." Kalimat itu terasa tajam, menusuk. Beberapa orang tampak tersinggung, namun tetap diam, karena mereka tahu emosi tidak akan membantu apapun. Malam itu pun berakhir dengan kegelisahan. Orang-orang pulang dengan pikiran penuh pertanyaan. Sementara di sudut yang sama, Abu Nawas masih duduk santai. Ia menguap kecil, lalu berdiri perlahan. "Besok ya," gumamnya sambil tersenyum, seolah semua ini hanyalah hiburan baginya. Keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing. Langit masih berwarna lembut, antara biru dan jingga. Namun alun-alun Baghdad sudah kembali ramai. Lebih ramai dari kemarin. Orang-orang datang lebih awal. Bahkan sebelum matahari benar-benar terbit. Mereka ingin melihat, ingin mendengar, ingin tahu siapa yang akan menjawab tantangan itu. Di antara kerumunan, wajah-wajah tegang terlihat jelas. Beberapa ulama tampak lebih siap. Mereka membawa kitab, catatan, bahkan ada yang terus mengulang-ulang hafalan di dalam hati. Namun tetap saja, ada rasa ragu yang tidak bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, pastor itu datang. Langkahnya tenang, wajahnya yakin. Ia berdiri di tempat yang sama seperti kemarin, dan tanpa banyak basa-basi, ia langsung berbicara, "Apakah kalian sudah siap?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ia mengangguk pelan. "Baiklah." Ia mengangkat satu jari. Pertanyaan pertama, suasana langsung menegang. Bahkan suara burung pun terasa hilang. "Di mana Tuhan berada?" Pertanyaan itu sederhana, namun terasa berat. Beberapa orang langsung berpikir keras. Sebagian mencoba merumuskan jawaban di kepala. Namun sebelum ada yang maju, pastor itu mengangkat jari kedua. Pertanyaan kedua, ia sedikit menyipitkan mata. "Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa kita tidak bisa melihatnya?" Kerumunan semakin gelisah.
beberapa orang mulai terlihat panik. Pertanyaan itu terdengar logis dan sulit dijawab dengan sederhana. Lalu, ia mengangkat jari ketiga dan yang terakhir. Ia berhenti sejenak, memberi jeda yang membuat semua orang semakin tegang. Jika segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, ia menatap tajam. Mengapa manusia dihukum atas perbuatannya? Hening, benar-benar hening, seolah waktu berhenti. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara. Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menekan. Beberapa ulama saling berpandangan. Ada yang ingin maju, namun kembali mundur, karena mereka tahu jawaban yang salah bisa menjadi bahan ejekan yang panjang. Pastor itu tersenyum, puas. Ia melipat tangannya kembali. Silakan, katanya santai. Aku menunggu. Waktu berlalu, namun tidak ada yang maju. Kerumunan mulai dipenuhi bisikan cemas. Bagaimana ini? Tidak ada yang berani. Apakah kita akan kalah? Di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat santai. Ah! Semua orang menoleh. Di antara kerumunan, seseorang terlihat berjalan perlahan ke depan. Langkahnya tidak terburu-buru, bahkan cenderung malas. Seolah ia tidak sedang menghadapi sesuatu yang penting. Dialah Abu Nawas. Pakainya sederhana, wajahnya tenang, dan yang paling mencolok, ia terlihat seperti orang yang baru saja bangun tidur. Beberapa orang langsung berbisik, Abu Nawas. Akhirnya dia maju. Ini akan menarik. Pastor itu menatapnya dari atas ke bawah, sedikit meremehkan. Kau? Katanya singkat. Abu Nawas mengangguk pelan. Iya, aku. Ia menguap kecil, lalu menggaruk kepalanya. Pertanyaannya cuma itu. Beberapa orang hampir tertawa, namun segera menahan diri. Pastor itu mengangkat alisnya. Menurutmu, itu mudah? Abu Nawas tersenyum tipis. Tidak juga, katanya santai. Cuma, cara menjawabnya yang harus benar. Kalimat itu membuat suasana sedikit berubah. Ada rasa penasaran yang mulai muncul. Pastor itu menyilangkan tangan. Baiklah, katanya. Kalau begitu, jawab. Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bisikan, hanya keheningan yang penuh harapan. Namun alih-alih langsung menjawab, Abu Nawas justru menunduk, melihat tanah di bawah kakinya. Lalu, ia tersenyum kecil. Senyum yang sulit ditebak artinya. Ia membungkuk sedikit, mengambil sesuatu dari tanah, dan menggenggamnya. Orang-orang mulai bingung, apa yang dia lakukan? Kenapa tidak langsung menjawab? Namun Abu Nawas tetap diam. Ia berdiri tegak kembali, menatap pastor itu, dengan tatapan yang kini berbeda, bukan lagi santai, melainkan penuh keyakinan. Dan tanpa peringatan apapun, ia mengangkat tangannya dan suasana di alun-alun Baghdad saat itu benar-benar hening. Semua mata tertuju pada satu sosok Abu Nawas. Ia berdiri santai, menggenggam sesuatu di tangannya. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya kini berbeda, lebih tajam, lebih dalam, seolah ia telah menemukan jawaban yang bahkan belum terpikirkan oleh siapapun. Sang pastor berdiri di hadapannya dengan wajah sedikit heran. Ia mengira lelaki di depannya ini akan langsung menjawab dengan kata-kata, dengan dalil, dengan penjelasan panjang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas tidak berbicara. Ia hanya menatap, lalu perlahan membuka genggamannya. Di tangannya terdapat segenggam tanah. Kering, biasa, tak istimewa. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Tanah, untuk apa itu? Apakah itu jawabannya? Pastor itu mengerutkan kening. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Namun ia belum sempat berkata apa-apa, karena dalam satu gerakan cepat bruk, Abu Nawas melemparkan tanah itu tepat ke arah kepala sang pastor. Tanah itu mengenai wajahnya, sebagian menempel di jubahnya, sebagian lagi jatuh berserakan ke tanah. Sejenak, semuanya terdiam, benar-benar diam, seolah waktu berhenti. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bernapas. Bahkan burung yang terbang di atas pun seakan ikut terkejut. Lalu apa ini? Suara keras sang pastor memecah keheningan. Wajahnya merah, matanya membesar. Ia tampak sangat marah. Kurang ajar, teriaknya. Apa maksudmu melakukan ini? Kerumunan mulai panik. Beberapa orang mundur perlahan. Yang lain saling berbisik dengan nada cemas. Ini berbahaya, Abu Nawas keterlaluan. Ini bisa jadi masalah besar. Namun di tengah kekacauan kecil itu, Abu Nawas justru berdiri dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menepuk-nepuk tangannya, membersihkan sisa tanah yang menempel. Wajahnya datar,
Hampir seperti orang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan biasa, pastor itu maju satu langkah. "Tangkap dia!" teriaknya. "Aku akan melaporkannya ke penguasa." Beberapa penjaga yang berada di sekitar alun-alun langsung bergerak. Mereka mendekati Abu Nawas. Namun pria itu tidak melawan. Ia tidak lari. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Tenang saja, aku ikut." Seolah ia memang sudah memperkirakan semua ini. Kerumunan mulai bergerak mengikuti. Rasa penasaran mereka semakin besar. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Abu Nawas? Apakah ia benar-benar marah? Atau apakah ini bagian dari rencananya? Di dalam ruang pengadilan tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan besar. Tempat pengadilan kota Baghdad. Ruangan itu luas, dengan tiang-tiang tinggi dan lantai batu yang dingin. Di bagian depan, seorang hakim duduk dengan wajah serius. Ia adalah sosok yang dihormati, bijaksana, dan dikenal adil. Pastor itu langsung maju dengan penuh emosi. "Yang mulia," katanya lantang, "aku datang ke kota ini dengan niat baik." Ia menunjuk ke arah Abu Nawas. Namun orang ini menyerangku tanpa alasan. Hakim mengangguk pelan, lalu menatap Abu Nawas. "Apakah itu benar?" tanyanya. Abu Nawas membungkuk sedikit. "Benar, Yang Mulia," jawabannya singkat, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Hal itu justru membuat semua orang semakin bingung. Hakim mengerutkan kening. "Jika demikian, apa alasanmu melakukan hal itu?" Suasana kembali hening. Semua orang menunggu. Inilah saatnya, saat di mana Abu Nawas harus menjelaskan apakah ia benar-benar melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik tindakannya. Abu Nawas mengangkat wajahnya perlahan, lalu berkata dengan nada tenang, "Aku hanya menjawab pertanyaannya." Seketika ruangan menjadi penuh bisikan. "Apa maksudnya?" "Menjawab dengan melempar tanah." Hakim pun tampak heran. "Menjawab," ulangnya. "Jelaskan maksudmu." Pastor itu menyilangkan tangan. Wajahnya masih penuh amarah, namun kini juga dipenuhi rasa penasaran. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang ada di pikiran orang ini. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. Ia menatap langsung ke arah pastor, lalu berkata pelan, "Bukankah engkau tadi mengajukan 3 pertanyaan?" Pastor itu mengangguk singkat. "Benar, dan engkau meminta jawaban yang tidak bisa dipatahkan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bukankah begitu?" Pastor itu kembali mengangguk. "Ya." Lalu Abu Nawas menarik napas perlahan, kemudian berkata, "Jawabanku sudah aku berikan." Semua orang terdiam, bingung, tidak ada yang benar-benar mengerti. Namun satu hal yang pasti, suasana kini berubah. Dari kemarahan menjadi rasa penasaran yang dalam. Hakim bersandar sedikit. "Baiklah," katanya, "jika itu jawabanmu, maka jelaskanlah." Abu Nawas mengangguk. Ia melirik sebentar ke arah pastor, lalu kembali menatap hakim. Dan tepat di saat itulah, semua orang mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas bukanlah tindakan gegabah, bukan pula kemarahan, melainkan sebuah jawaban. Jawaban yang tidak biasa, jawaban yang tidak disampaikan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Dan sebentar lagi, semua orang akan mengerti mengapa segenggam tanah itu justru menjadi kunci dari semuanya. Ruang pengadilan itu hening, sangat hening. Tak ada satupun suara yang berani muncul. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu, penasaran, apa sebenarnya maksud dari perbuatannya tadi? Mengapa ia melempar tanah? Dan bagaimana mungkin itu disebut sebagai jawaban? Hakim duduk dengan wajah serius, sementara sang pastor masih berdiri dengan sisa emosi yang belum sepenuhnya reda. Namun kini, kemarahannya mulai bercampur dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas menarik napas perlahan. Ia tidak terburu-buru, seolah ia ingin semua orang benar-benar siap untuk mendengar apa yang akan ia katakan. Lalu ia mulai berbicara, "Wahai Yang Mulia, dan semua yang hadir di sini." Suaranya tenang, lembut, namun jelas. "Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana." Ia menoleh ke arah pastor. "Engkau marah karena aku melemparkan tanah ke arahmu, bukan?" Pastor itu langsung menjawab dengan nada tegas, "Tentu saja, itu menyakitkan dan menghina." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik." Ia melangkah sedikit lebih dekat. "Kalau begitu, aku ingin bertanya satu hal." Ia menatap lurus ke mata pastor. "Bisakah engkau menunjukkan di mana letak rasa sakit itu?" Pertanyaan itu membuat pastor terdiam. Ia mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" katanya. "Rasa sakit yang kau rasakan," lanjut Abu Nawas, "di mana letaknya?"
tunjukkan padaku. Pastor itu terdiam beberapa saat. Ia membuka mulut, namun tidak segera menjawab. Rasa sakit tidak bisa dilihat, katanya akhirnya. Tapi aku merasakannya. Abu Nawas tersenyum kecil, senyum yang hangat, namun penuh makna. Begitu pula dengan Tuhan. Kalimat itu jatuh dengan lembut, namun terasa begitu dalam. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, seolah semua orang sedang mencerna satu kalimat itu. Abu Nawas melanjutkan, engkau bertanya, mengapa Tuhan tidak bisa dilihat? Ia menggeleng pelan. Bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada. Ia menoleh ke arah hakim. Angin tidak terlihat, tapi kita merasakannya. Pikiran tidak terlihat, tapi kita menggunakannya. Dan rasa sakit tidak terlihat, tapi bisa membuat seseorang berteriak. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Wajah-wajah yang tadinya tegang perlahan berubah menjadi kagum. Sementara itu, pastor mulai kehilangan ketenangannya. Namun ia masih mencoba bertahan. Abu Nawas melanjutkan, sekarang pertanyaan keduamu sudah terjawab. Ia berhenti sejenak, memberi waktu agar semua orang memahami. Lalu ia berkata lagi, selanjutnya, engkau bertanya, di mana Tuhan berada? Ia menunduk, mengambil sedikit tanah dari lantai, menggenggamnya perlahan, lalu mengangkatnya. Tanah ini berasal dari bumi yang sama. Ia membuka genggamannya. Butiran tanah itu jatuh perlahan di tangannya. Namun ia bisa berada di mana saja, tersebar, tanpa batas. Ia menatap ke seluruh ruangan. Begitu pula Tuhan. Suaranya kini lebih dalam, lebih menyentuh. Dia tidak terbatas oleh tempat, tidak terikat oleh arah. Ia menunjuk ke langit-langit. Dia tidak hanya di atas, lalu ke tanah, dan tidak hanya di bawah. Ia menatap ke arah semua orang. Dia ada di mana-mana. Ruangan menjadi semakin hening, bukan karena tegang, melainkan karena kagum. Kata-kata Abu Nawas sederhana, namun terasa begitu jelas. Tidak berputar-putar, tidak membingungkan, dan yang paling penting, mudah dipahami. Pastor itu kini tidak lagi tersenyum. Wajahnya serius. Ia mulai menyadari bahwa orang yang ia anggap remeh ini tidaklah biasa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melangkah satu langkah lagi ke depan. Kini ia berdiri tepat di tengah ruangan. Dan sekarang, pertanyaan terakhirmu. Suasana kembali menegang. Semua orang menunggu. Inilah bagian yang paling sulit. Engkau bertanya. Abu Nawas menatap pastor dengan tajam. Jika segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan, mengapa manusia dihukum atas perbuatannya? Ia diam sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang mengandung sesuatu yang akan segera terungkap. Ia menoleh ke arah hakim. Yang mulia, izinkan aku bertanya kepada orang ini. Hakim mengangguk. Silakan. Abu Nawas kembali menatap pastor. Ketika aku melemparkan tanah tadi, ia berkata perlahan, apakah engkau marah? Ya, jawab pastor cepat. Apakah engkau merasa bahwa aku bersalah? Jelas. Abu Nawas mengangguk. Baik. Ia sedikit mendekat. Bukankah semua yang terjadi juga atas kehendak Tuhan? Pertanyaan itu membuat pastor terdiam. Wajahnya berubah. Ia mulai menyadari arah pembicaraan ini. Namun sudah terlambat. Abu Nawas melanjutkan, jika begitu, mengapa engkau ingin aku dihukum? Seketika ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua orang menatap pastor, menunggu jawabannya. Namun, tidak ada jawaban. Pastor itu membuka mulutnya, namun tidak ada kata yang keluar. Ia terjebak oleh logikanya sendiri. Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti sangat lama. Lalu terdengar suara kecil. Seseorang tertawa pelan, kemudian yang lain ikut tertawa. Dan tak lama, seluruh ruangan dipenuhi tawa. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa kagum. Tawa karena menyadari betapa cerdasnya jawaban itu. Hakim pun tersenyum. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh penghargaan. Sementara pastor akhirnya menundukkan kepala. Bukan karena dipaksa, namun karena ia sadar bahwa ia telah dikalahkan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan akal yang jernih dan cara yang sangat tidak terduga. Di tengah tawa yang perlahan mereda, Abu Nawas hanya berdiri tenang. Seperti biasa, sederhana. Seolah semua ini bukanlah hal besar. Padahal, bagi semua yang menyaksikan hari itu ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tawa di ruang pengadilan itu perlahan mereda, namun suasana tidak kembali seperti semula. Ada sesuatu yang berubah, bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan rasa kagum dan juga kesadaran. Semua
Mata kini tertuju pada satu orang sang pastor. Ia masih berdiri di tempatnya, diam, kaku. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi senyum meremehkan. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan sedikit rasa malu. Tangannya yang tadi terlipat di dada kini perlahan turun. Ia menatap lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan santai. Tidak ada ekspresi kemenangan, tidak ada kesombongan. Ia bahkan tampak seperti orang yang baru saja menyelesaikan percakapan biasa. Hakim berdeham pelan, suaranya memecah. Keheningan. Apakah ada jawaban? Tanyanya kepada sang pastor. Pertanyaan itu sederhana, namun terasa sangat berat. Semua orang menunggu, menahan napas. Pastor itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya menatap ke arah Abu Nawas. Untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak lagi meremehkan, melainkan penuh kehati-hatian. Seolah ia sedang melihat seseorang yang baru saja membuka sesuatu yang selama ini tidak ia fahami. Ia membuka mulut, namun kembali menutupnya. Beberapa saat berlalu, lalu akhirnya ia berkata pelan. Tidak satu kata, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali berbisik. Dia tidak bisa menjawab. Benar-benar kalah. Luar biasa. Hakim mengangguk perlahan. Namun ia belum berkata apa-apa. Ia memberi ruang, karena ia tahu ini bukan sekadar tentang menang atau kalah. Ini tentang pemahaman, dan mungkin perubahan. Pastor itu menarik napas panjang, lalu berkata lagi, kali ini lebih jelas, aku tidak bisa membantah jawabanmu. Suasana kembali hening. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, namun ia tetap diam, memberi kesempatan pada pastor itu untuk melanjutkan. Dan benar saja pria itu kembali berbicara. Aku datang ke kota ini. Ia berhenti sejenak, seolah sedang menata kata-kata, dengan keyakinan bahwa aku akan menemukan kesalahan. Ia tersenyum pahit, dan mungkin menunjukkan bahwa keyakinan kalian tidak sekuat yang kalian kira. Beberapa orang saling berpandangan, namun tidak ada yang menyelah. Pastor itu melanjutkan, aku telah berkeliling ke banyak tempat, berdebat dengan banyak orang, dan aku selalu menang. Nada suaranya kini lebih pelan, tidak lagi penuh kebanggaan, melainkan seperti seseorang yang sedang mengingat masa lalu dengan cara yang berbeda. Namun hari ini, ia menatap langsung ke arah Abu Nawas. Aku dikalahkan. Kata itu terdengar jujur, tidak dipaksakan, dan justru karena itulah, terasa sangat kuat. Beberapa orang di ruangan itu mulai merasakan sesuatu, bukan kegembiraan karena menang, melainkan rasa hormat, karena tidak semua orang mampu mengakui kekalahan, apalagi di depan banyak orang. Hakim akhirnya berbicara, apakah itu berarti engkau menerima jawaban yang diberikan? Pastor itu terdiam sejenak, lalu mengangguk, ya, satu kata lagi. Namun kali ini, lebih ringan, seolah beban di dalam dirinya mulai berkurang. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada santai, kalau begitu, urusan kita sudah selesai. Beberapa orang tersenyum kecil. Gaya bicaranya yang ringan justru membuat suasana menjadi lebih hangat. Namun tiba-tiba pastor itu berkata lagi, tunggu. Semua kembali terdiam. Ia melangkah satu langkah ke depan. Aku ingin bertanya satu hal. Abu Nawas mengangkat alisnya sedikit. Silakan, pastor. Itu menatapnya dengan serius. Apakah sejak awal kau sudah merencanakan semua ini? Pertanyaan itu membuat beberapa orang kembali penasaran. Mereka juga ingin tahu jawabannya. Abu Nawas tersenyum, senyum khasnya yang sulit ditebak. Ia menggaruk kepalanya pelan, lalu berkata, tidak juga. Ia berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Aku hanya mendengarkan pertanyaanmu dengan baik. Ia menatap ke arah pastor dan mencoba menjawabnya dengan cara yang kau mengerti. Kalimat itu sederhana, namun terasa dalam. Pastor itu mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang mungkin selama ini ia lewatkan. Kemudian Abu Nawas menambahkan, dengan nada sedikit bercanda, lagi pula, ia tersenyum. Kalau aku jawab dengan cara yang rumit, nanti malah aku sendiri yang bingung. Beberapa orang tertawa kecil. Suasana yang tadinya tegang, kini benar-benar mencair. Bahkan hakim pun tampak tersenyum. Pastor itu pun akhirnya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, bukan senyum meremehkan, bukan pula senyum penuh percaya diri, melainkan senyum seseorang yang baru saja belajar sesuatu yang berharga. Dan mungkin itu adalah kemenangan yang sebenarnya.
Suasana di ruang pengadilan kini tidak lagi tegang, tidak lagi penuh tekanan. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Yang anehnya terasa begitu dalam, seolah sesuatu yang berat baru saja dilepaskan. Orang-orang mulai saling berpandangan. Beberapa tersenyum, beberapa lainnya masih diam, merenung. Karena mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Bukan sekadar perdebatan biasa. Ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, bukan tentang siapa yang lebih cepat menjawab, melainkan tentang siapa yang mampu memahami kebenaran. Dengan hati yang terbuka, di tengah ruangan, sang pastor masih berdiri, namun kini ia tampak berbeda, sangat berbeda. Jubahnya masih sama, wajahnya masih sama, namun sikapnya telah berubah. Kesombongan yang tadi terlihat jelas, kini seolah menghilang, digantikan oleh ketenangan yang baru. Ia menundukkan kepala sejenak, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri, mengakui sesuatu yang mungkin selama ini sulit ia terima. Kemudian ia mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi tajam seperti sebelumnya, melainkan lebih lembut, lebih jujur. Ia menatap ke arah Abu Nawas. "Wahai sahabatku," katanya pelan. Kata itu membuat beberapa orang terkejut. Sahabat? Ya, untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Abu Nawas sebagai lawan, melainkan sebagai seseorang yang telah memberinya pelajaran. "Aku datang ke kota ini." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, dengan keyakinan bahwa aku membawa kebenaran. Ia tersenyum tipis. Namun kali ini, senyum itu terasa berbeda, lebih rendah hati. Namun aku lupa. Ia menunduk sebentar, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari tempat yang kita duga. Ruangan kembali hening. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada yang ingin melewatkan satu kata pun. Pastor itu melanjutkan, "Aku terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, hingga aku lupa untuk melihat ke dalam diriku sendiri." Kata-katanya pelan, namun terasa sangat dalam. Beberapa orang mulai terdiam, terkena, karena mereka pun mungkin pernah melakukan hal yang sama. Abu Nawas hanya berdiri, diam, mendengarkan, tanpa menyela, tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. Karena ia tahu ini bukan lagi waktunya berbicara, ini adalah waktunya seseorang menemukan jawabannya sendiri. Pastor itu kemudian berkata, "Engkau tidak hanya menjawab pertanyaanku." Ia menatap Abu Nawas dengan penuh penghormatan. "Engkau juga menunjukkan kesalahanku." Kalimat itu membuat suasana semakin tenang, bukan karena kosong, melainkan karena penuh makna. Hakim yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya tersenyum. Ia tampak puas, bukan karena ada yang menang, tetapi karena ada yang belajar. Dan itu jauh lebih penting. Pastor itu lalu melangkah, mendekat, langkahnya perlahan, namun pasti. Ia berdiri di hadapan Abu Nawas, dan tanpa ragu, ia menundukkan kepala, sebuah tanda hormat yang tulus. Beberapa orang di ruangan itu terkejut, namun tidak ada yang mengejek, tidak ada yang tertawa, karena mereka tahu ini bukan hal kecil. Ini adalah keberanian, keberanian untuk mengakui dan berubah. Abu Nawas tersenyum. Ia tidak membesar-besarkan momen itu. Ia hanya berkata dengan sederhana, "Ilmu akan menjadi cahaya." Ia berhenti sejenak. Jika diiringi dengan kerendahan hati, pastor itu mengangguk pelan, seolah kata-kata itu langsung masuk ke dalam hatinya. Kemudian Abu Nawas menambahkan dengan nada ringan, "Kalau tidak." Ia tersenyum kecil. "Ya, seperti api, bisa membakar siapa saja, termasuk pemiliknya." Beberapa orang tersenyum, ada yang tertawa kecil, namun makna dari kata-kata itu tetap terasa kuat. Pastor itu pun ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa hangat, tulus, bukan karena menang, bukan karena ingin terlihat hebat, melainkan karena ia merasa lega, seolah ada beban yang selama ini ia bawa akhirnya terlepas. Ia kemudian berkata, "Aku tidak tahu apakah aku telah menemukan semua jawaban." Ia menatap ke sekeliling. "Namun hari ini, aku menemukan sesuatu yang lebih penting." Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Cara untuk mencari kebenaran." Dengan hati yang jujur, ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang menenangkan, bukan karena tegang, melainkan karena damai. Hakim berdiri perlahan, menandakan bahwa pertemuan itu telah selesai. "Semoga apa yang terjadi hari ini," katanya dengan suara bijak, "menjadi pelajaran bagi kita semua." Ia menatap ke seluruh ruangan, bahwa kebenaran tidak selalu dimenangkan dengan suara keras, tetapi dengan akal yang jernih,
dan hati yang rendah. Semua orang mengangguk. Perlahan mereka mulai meninggalkan ruangan. Namun perasaan yang mereka bawa tidak sama seperti saat mereka datang. Mereka datang dengan rasa penasaran, namun pulang dengan pemahaman. Dan di tengah ruangan yang mulai sepi itu, Abu Nawas berjalan santai menuju pintu. Seperti biasa, tanpa terburu-buru, tanpa kesan bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Seolah semua ini hanyalah bagian kecil dari kehidupannya. Namun bagi orang lain, hari itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam kembali menyelimuti kota Baghdad. Langit yang luas terbentang tenang, dihiasi bintang-bintang yang berkelip lembut, seolah ikut menyaksikan apa yang telah terjadi hari itu. Angin malam berhembus pelan, menyusuri lorong-lorong sempit, melewati rumah-rumah penduduk, membawa kesejukan yang perlahan menenangkan hati siapa saja yang merasakannya. Di kejauhan, suara langkah kaki mulai berkurang. Keramaian siang tadi telah berganti menjadi ketenangan malam. Namun di balik ketenangan itu, kisah tentang peristiwa di pengadilan masih hidup, masih dibicarakan, masih dikenang. Di sudut-sudut kota, orang-orang berkumpul dalam kelompok kecil. Mereka berbincang dengan suara pelan. "Apakah kau melihat tadi?" Cara Abu Nawas menjawab, "Sungguh tidak terduga. Siapa sangka, hanya dengan segenggam tanah." Sebagian tertawa kecil, sebagian lainnya mengangguk-angguk, masih merenungkan maknanya. Karena mereka tahu, yang mereka saksikan bukan sekadar kecerdikan, melainkan pelajaran. Pelajaran tentang cara berpikir, tentang cara memahami, dan tentang bagaimana kebenaran tidak selalu datang dengan cara yang rumit. Di sebuah rumah sederhana yang berada tidak jauh dari pusat kota, sebuah lampu kecil masih menyala. Di depan rumah itu, duduk seorang pria dengan santai. Dialah Abu Nawas. Ia bersandar pada dinding, kakinya diluruskan, tangannya memainkan secangkir minuman hangat. Wajahnya tenang, seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia baru saja mengalahkan seseorang dalam perdebatan besar. Baginya, hari itu hanyalah hari biasa. Seorang tetangga yang sejak tadi memperhatikannya akhirnya mendekat. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan. Abu Nawas menoleh. Iya, tetangga itu tersenyum. "Semua orang membicarakanmu hari ini." Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, orang-orang memang suka membicarakan apa saja." Tetangga itu menggeleng. "Bukan seperti itu." Ia menatap Abu Nawas dengan kagum. "Cara kau menjawab pertanyaan itu." Ia berhenti sejenak. "Aku tidak pernah melihat yang seperti itu sebelumnya." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab, seolah ia sedang mencari cara paling sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sangat dalam. Beberapa detik berlalu, lalu ia berkata, "Kadang ia menatap langit yang membuat sesuatu terlihat sulit, bukan karena hal itu memang sulit." Tetangga itu memperhatikan dengan serius. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi karena kita mencoba memahaminya dengan cara yang rumit." Angin malam berhembus lembut, membawa suasana menjadi semakin tenang. Tetangga itu mengangguk pelan, seolah mulai memahami. "Jadi," katanya, "kebenaran itu sebenarnya sederhana." Abu Nawas tersenyum. "Tidak selalu sederhana." Ia berhenti sejenak. "Tapi bisa dipahami jika kita tidak mempersulitnya." Jawaban itu membuat tetangga itu terdiam. Ia menatap ke depan, merenung. Tak jauh dari sana, di sebuah penginapan kecil, sang pastor duduk sendirian. Lampu di kamarnya redup. Di meja, terbuka sebuah kitab, namun matanya tidak benar-benar membacanya. Ia hanya menatap kosong, mengingat kembali apa yang terjadi hari itu. Setiap pertanyaan, setiap jawaban, dan terutama segenggam tanah itu. Ia tersenyum kecil. Namun kali ini, bukan karena merasa benar, melainkan karena menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia bergumam pelan, "Aku datang untuk menguji." Ia menarik napas, namun justru diuji. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata lagi, "Mungkin perjalanan ini belum selesai." Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus menang. Ia hanya ingin memahami. Kembali ke rumah Abu Nawas. Malam semakin larut, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Suara kota semakin pelan, hingga akhirnya hanya tersisa keheningan. Abu Nawas berdiri perlahan, meregangkan tubuhnya, lalu berkata kepada tetangganya, "Sudah larut, waktunya istirahat." Tetangga itu mengangguk. "Terima kasih, Abu Nawas." "Untuk apa?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum.
Untuk pelajaran hari ini, Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, jangan lupa dipakai. Ya, mereka berpisah, dan malam pun benar-benar tenang. Di bawah langit Baghdad yang penuh bintang, kisah itu berakhir. Namun maknanya tetap tinggal, mengalir pelan, dari satu hati ke hati yang lain, dan membawa satu pesan sederhana. Kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras, tidak selalu dengan kata-kata yang rumit. Kadang, ia hadir dalam cara yang sederhana, namun mampu membuka mata dan hati. Tamat.